Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara pada episode ke-14, yaitu mengenai differentiated learning. Jadi bagaimana proses belajar yang terdiferensiasi untuk kurikulum Merdeka. Nah, bersama kita narasumbernya adalah Bapak Profesor Dr. S. Hamid Hasan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sebelum saya menyapa beliau, jangan lupa Anda klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto dan juga para penggemar Suyanto.id. Ya, selamat bertemu lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Ya, Prof. Hamid, ini kan rame-rame orang berbicara mengenai pembelajaran yang terdiferensiasi. Konsepnya bagaimana, apa hambatannya, kesulitan, dan apa yang dilakukan guru atau apa yang dilakukan kementerian supaya guru itu bisa mengawal kurikulum Merdeka itu, Pak Hamid. Silakan, Pak Hamid. Iya, ini memang suatu konsep yang sebetulnya tidak baru juga, gitu ya, tapi dia berkembang menjadi satu konsep yang lebih kita kenal, lebih modern, tetapi juga lebih rumit, ya, dan guru memang di sini harus hati-hati sekali. Dan karena itu maka pembicaraan ini adalah pembicaraan sesuatu yang menurut saya agak rumit gitu ya. Jadi tapi guru harus sadar ketika guru akan menerapkan kurikulum Merdeka, maka apabila dia akan menerapkan salah satu prinsip di dalam pengalaman belajar kurikulum Merdeka itu yaitu differentiated learning tadi, ya, pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat dalam dokumen kurikulumnya, maka itu model itu diambil dari Tomlinson, ya. Nah, kalau kita lihat dari model Tomlinson, maka kemudian di situ differentiated learning itu bukan hanya sekedar anak belajar berbeda, begitu ya. Tetapi di situ guru harus memperhatikan ada faktor kesiapan anak belajar. Ya, anak belajar ini siap tidak untuk suatu mata pelajaran, dan kalau suatu mata pelajaran itu siap di konten ini siap tidak dia dan sebagainya. Jadi bisa saja umpamanya Pak Yanto dengan saya belajar suatu katakanlah persamaan tersamar. Nah, kesiapan saya dengan kesiapan Pak Yanto berbeda. Jadi dengan demikian tidak bisa kelompok itu menjadi statis, tetapi kelompok itu selalu berubah. Bagaimana persiapan saya? Kemudian bagaimana interest saya? Interest siswa itu. Apakah Pak Yanto memang punya interest yang hebat dalam matematika? Senang. Ya, saya ya cukup saja dan mungkin sedikit terpaksa gitu kan karena ada mata pelajaran itu. Nah, tentu saja interestnya agak berbeda dan ini harus diperhitungkan. Ya, sehingga dengan demikian saya tidak bisa disamakan dengan Pak Yanto dalam satu grup seperti begitu ya. Itu. Nah, kemudian learning environment-nya, peralatan yang kita punyai di kelas itu ya, di lingkungan itu, hubungan dengan guru antara kita dan sebagainya, termasuk emosi guru itu juga menentukan mengenai keadaan itu, sehingga grup itu selalu berubah pada setiap mata pelajaran tergantung dari 3 faktor ini. Ya, kalau 3 faktor ini, nah kesiapan ini harus dicari oleh guru. Setiap kali guru harus melihat kesiapan itu, dan itu memerlukan waktu. Artinya guru mempersiapkan diri sebelum mengajar, ya, sebelum siswa belajar, sebelum pertemuan kelas itu guru sudah harus siap dengan karakteristik atau learning preferences dari siswanya masing-masing itu tadi ya. Jadi kalau di situ umpamanya ternyata ada anak yang senang auditif, maka dia akan belajar secara auditif proses. Ya, kalau umpamanya tadi interest tadi bagus,
dia mungkin sedikit bantuan sudah lebih bagus dan sebagainya. Ya, jadi artinya di differentiated learning itu guru memang harus memahami the nature of the learner, Pak Ahmed. Jadi apa yang terjadi, apa harapannya. Tentu guru memang harus memiliki profesionalisme yang luar biasa. Nah, Oh iya, ya. iya. Dan untuk ini kan nggak bisa tiba-tiba, Pak Ahmed. Kan harus Oh, ada. gurunya harus betul-betul dilatih. Kita memang mempunyai istilah entry behavior ya, dan itu dekat dengan Ya, ya, ya. kesiapan siswa gitu kan. Nah, tapi kan selama ini kan guru menganggap semua satu kelas itu entry behaviornya sama, ya Ya. kan? Nah, ini kan tidak bisa, Hmm. ya, tidak bisa. Bahkan tidak hanya satu kelas itu tidak sama, tapi satu kelas itu untuk setiap mata pelajaran bisa berbeda. Ya. Nah, jadi itu satu masalah karena salah satu persoalan di dalam differentiated learning itu kontennya juga bisa berbeda seperti begitu, ya. Nah, kita bisa bayangkan persiapan guru. Ya. Kalau guru juga masih 24 jam itu ya sudah dia mungkin saya tidak bisa membayangkan apa yang Ya, terjadi. ya, ya. Wah, ya, luar biasa itu. Jadi Iya, yang guru yang bisa demikian itu memang passion-nya itu di situ, kemudian profesionalisme tinggi, karena hal ini sangat mudah dijargonkan, dipidatokan, Pak Hamid. Kita harus menciptakan suatu lingkungan belajar di mana kurikulumnya terdiferensiasi, belajarnya juga terdiferensiasi. Wah, ini kan hanya janji-janji surga kalau guru itu tidak dilatih dengan baik. Iya nggak, Pak Hamid? iya, sangat benar. Ya, itu kalau gurunya tidak terlatih dengan baik, buyar itu semua ya, tidak bisa. Dan sebelum melatih guru, pelatihnya juga harus hebat, Pak Hamid. Oh iya, bagaimana itu kan itu saya ingat apa yang dikatakan oleh Bung Karno yang tidak pernah dikutip orang, Pak Yanto. Ya. Ini di bawah bendera revolusi ketika dia bicara guru zaman. Jadi pada zaman sebelum teach what you know, kamu dapat mengajar apa yang kamu tahu. But you can educate only what you are. Tapi kamu hanya bisa mendidik anak apa diri kamu. Nah, kalau dia tidak memiliki kemampuan itu tadi, kata Pak Yanto, bagaimana dia bisa mendidik? Coba. Bagaimana dia bisa memberikan diferensiasi kalau dia sendiri tidak punya kemampuan seperti memberikan pembelajarannya nanti berbeda, ya. Karena kan kontennya harus beda, proses pembelajarannya harus beda, penilaiannya juga harus beda. Seperti itu. Anda bisa bayangkan dah. Ya. Berarti Pak Hamid itu equal dengan seolah-olah guru itu mengajar kelas sebanyak diferensiasi. Kalau misalkan siswa diferensiasinya itu 6, ya mirip-mirip mengajar 6 kelas itu Pak Hamid sebetulnya. Ya, gimana itu? Ya, mirip mengajar 6 kelas, tapi kalau mengajar 6 kelas kan baru kontennya saja yang berdiferensiasi, Pak Yanto. Ya. Nah, ini yang berdiferensiasi ya kontennya, ya prosesnya. Tadi Pak Yanto mungkin senang dengan begitu ya. Jadi dengan demikian maka medianya seperti itu, proses pembelajarannya seperti itu. Ya, saya umpamanya senang membaca ya. Proses pembelajarannya beda lagi, bisa bayangkan. Tadi 6 kelas kali sekian kali 3, 18 cara. Tapi mungkin Pak Hamid ya, seperti di Finlandia, di Jepang, mungkin tertolong oleh entry behavior karakteristik dari siswa, di mana siswa-siswa di sana itu sudah otonom, sudah independen. Jadi tidak banyak tergantung. Sehingga misalkan dia terlibat dalam differentiated learning, itu memang passionnya sudah di situ, sehingga kliknya itu lebih mudah daripada mendidik anak-anak yang belum memiliki independensi yang tinggi mungkin Pak. Gimana kira-kira asumsinya itu Pak? Ya, saya mungkin benar apa yang dikatakan Pak Yanto, tapi ketika saya visitasi ke Finlandia, itu di sebuah SMA, itu saya pergi ke 3 SMA, itu tapi yang satu itu saya sampai lihat
proses pembelajarannya itu tidak terdiferensiasi sebetulnya mereka. Oke. Ya, bahkan saya lihat kelas itu ya guru 3 kelas yang saya lihat itu social studies itu ya, IPS, kemudian biologi, nah kemudian 1 matematika, itu gurunya mengajar sama saja dengan guru kita di sini. Tetapi mereka tidak ada anak yang tidak tahu ini. Jadi mereka tidak boleh ada anak yang tidak menguasainya. Itu yang diyakinkan gurunya. Jadi kalau umpamanya tadi matematika, Pak Yanto umpamanya paham itu sudah bagus, oke. Tapi saya belum, maka saya akan diberikan treatment sampai saya paham, sampai saya bisa mengerjakannya. Seperti itu. Demikian juga dalam bahasa. Nah ini yang di Jepang saya lihat itu di SD treatmentnya itu berbeda. Jadi jam terakhir kelas 4 itu mulai kelas 4 Pak Yanto tidak kelas 1, 2, 3 tidak kelas 4. Nah, umpamanya Pak Yanto besok tuh ini jadwal kita untuk besok. Ada bahasa Jepang, ada matematika, ada IPS umpamanya. Lantas Pak Yanto mengatakan, baik saya mau belajar matematika dulu, setelah itu IPS, setelah itu bahasa Jepang. Nah, saya mau belajar bahasa Jepang dulu. Nah, jadi jadwal kita yang berbeda, ya. Dan kemudian besok itu sudah kita masuk dalam kelompok-kelompok itu yang disiapkan oleh guru. Sehingga dengan demikian maka differentiated-nya itu seperti itu, tidak ini kalau dia mengutip Tomlinson, maka itu Tomlinson itu gawat, berat. Jadi itu too good to be true. Jadi memang harus rekonseptualisasi, barangkali hanya proses pembelajarannya berbeda atau mungkin hanya kontennya yang berbeda begitu kan. Ya. Tapi kalau lihat apa yang dikemukakan oleh Tomlinson itu akan sangat sulit. Dan kebetulan mereka mengutip Tomlinson di dalam dokumen itu. Ini yang mengkhawatirkan sebetulnya. Oke. Jadi di kurikulum Merdeka menggunakan itu. Tomlinson. Ya. Wah, bahaya ini. Dalam arti bahwa seperti tidak menginjak bumi. Jadi idenya itu di awang-awang, Pak Amit. Ya, idenya real. Ya, idenya real, tetapi implementasinya itu sungguh kan perlu dukungan asumsi yang sangat komplit dari ekologi pembelajaran itu. Sisa infrastrukturnya, gurunya, siswanya, kemudian bukunya, luar biasa Pak Amit. Ya, apalagi kalau Pak Yanto sudah menyebutkan itu, ya, environment kita, bayangkan ada sekolah yang gurunya cuma 1, peralatannya tidak cukup, gitu kan? Apa yang mau dia perbuat? Ya, jadi sangat tidak berdasarkan. Kita harusnya berangkat dari kenyataan yang ada. Apa yang bisa kita perbuat, kita angkat, kita naikkan, tetapi kan berdasarkan kenyataan yang ada, gitu ya. Nah, kalau ini dicurahkan begitu saja, ini bagaimana coba? Ya mudah-mudahan setelah kita beri masukan lewat suyanto.id ada yang berpikir realistik, Pak Amit. Karena berpikir realistik kan walaupun mungkin capaiannya tidak drastis atau seprogresif differentiated learning seperti yang digagaskan, itu kan lebih baik daripada kita guru siswa berada di bumi lalu kemudian yang membuat konsepnya di langit nggak pernah ketemu. Kapan ketemunya itu? Iya, di akhirat kali. Terus di akhirat heran-heran Pak. Ternyata yang differentiated dan tidak differentiated masuk surga semua ini. Jadi memang betul kata Pak Yanto. Jadi memang harus ada pemetaan dan ada kebijakan, gitu ya. Yang kalau situasinya begini-begini menggunakan model differentiated bagaimana. Kalau gurunya begini-begini, sekolahnya begini-begini, differentiated-nya bagaimana. Jadi itu ini harus ini. So kalau menurut Tomlinson bahkan pengelompokan tadi
itu kan berubah setiap mata pelajaran. Ya. Karena konten itu mempengaruhi seperti itu. Bukan hanya satu kelas seperti model SKS, satu Ya. kelas yang hanya kecepatan belajarnya yang diperhitungkan. Ini tidak, ya, interestnya diperhitungkan, dan kemudian itu berkenaan dengan konten, berkenaan dengan proses, berkenaan dengan penilaian hasil belajar. Aduh, ya. Ide hebat ya, tetapi ya tadi kata Pak Yanto itu di langit, sementara kita ada di bumi. belum berasumsi kapan guru mandi gitu loh, baru diperhitungkan itu. Ya. Kapan mandinya guru, dan kapan guru juga harus mendidik anak-anaknya di rumah, itu kan Iya. itu juga harus diperhitungkan itu. Jadi Oh iya. ya, itu kan faktor personality ya, artinya faktor privatnya guru itu kan juga Iya. berpengaruh gitu. Misalkan Iya. dia kan Iya, betul. ya, betul. Kalau anaknya sendiri terlantar, dia mengajar anaknya orang lain, saya kira juga tidak tentram, Pak Amit. Nah, Iya, tentu saja gitu kan ya. Sebab dia punya tanggung jawab kan sebagai orang tua kan di rumah ya, seperti itu ya. Apalagi di dalam konsep itu kan, dalam interaksi itu ada masalah afeksi guru dengan siswa. Bisa bayangkan kalau orang sudah lelah, Pak Yanto, bagaimana? ya. Jadi Ya. suruh sabar juga nggak bisa, melihat anak yang petakilan di kelas ya terpaksa marah juga, Pak Amit. Iya, bisa cepat marah guru karena terlalu lelah ya. Kita latih bagaimanapun kalau orang lelah kan ya lain emosinya dibandingkan dengan orang yang segar. Ya, oke lah. Ya, baiklah Pak Amit. Ini ya saya kira obrolan kita ini merupakan cerminan dari bagaimana konsep differentiated learning yang seharusnya, dan bagaimana kementerian harus mengadopsi untuk menghadapi realitas di lapangan. Terima kasih Pak Amit atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan yang baik untuk guru maupun untuk mendidik calon-calon pelatih kalau ada, Pak Amit. Ya, betul. Oke. Jadi seperti kata Pak Yanto tadi, calon pelatihnya juga artinya sudah harus mahir. Iya. Ya, kalau tidak bagaimana? Dia hanya bisa cerita kan, seperti itu. Sedangkan kita tahu bahwa problem pembelajaran bersatu antara kelompok yang kita namakan retarded atau apa itu, dengan ini masih banyak masalah kan, seperti itu ya. Ya, ini setiap anak itu bisa berubah dan sebagainya terhadap mata pelajaran tertentu, kenangan dia, terinterest dia, dan entry dan sebagainya. Dan kemudian guru harus menyediakan assessment yang berbeda, konten yang berbeda, Masya Allah ya. Jadi harus dipikirkan lah. Tapi pahalanya banyak bagi guru dan ya tentu. ya oke Pak Amit. Ya tentu. Oke. Kita sementara berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.